Dari situ kami jadi berpikir kan, berarti kan suatu saat gitu ya, bisa saja gitu, TPA itu penuh gitu ya. Akhirnya kita berdua sepakat untuk kayak kita harus melakukan sesuatu deh gitu. Jadi pertama kali untuk keputusan untuk yuk kita mulai kurangi sampah itu tidak hanya dari saya, tapi kita bareng-bareng. Meskipun inisiatifnya dari saya gitu ya. Kami hanya ingin ya bertahan sih, kayak menahan supaya dampak kerusakan alam terhadap anak kami itu sedikit gitu ya gitu ya. Kami pengen dia masih bisa ke laut gitu, masih hidup sehat dan segala macam. Halo, selamat datang di rumah kami. Saya Andini Miranda, hari ini akan berbagi cerita tentang hidup minim sampah yang kami mulai terapkan sejak tahun 2012 bersama suami dan anak. Nah, sekarang saya akan mengajak ke area tempat pilah sampah di rumah kami. Meskipun di rumah kami sudah tidak ada tempat sampah lagi dan kami sudah tidak menyetor sampah ke TPA, tapi sampah-sampah yang belum kami bisa hindari gitu ya, dan sampah-sampah yang didapat dari bingkisan orang lain atau sampah nyasar yang ke rumah kami itu biasanya kami pilah dulu di area sampah ini. Untuk selanjutnya kami tentukan lagi mana yang masih bisa digunakan dan mana yang memang sudah kita tidak pakai dan disetor ke pelaku daur ulang. Jadi awalnya di rumah kami itu dulu ada 3 tempat sampah. Yang pertama itu ada di depan ya, tempat sampah yang dari developer sekarang udah beralih jadi pot pepaya. Lalu yang 2 ini kami jadikan untuk tempat daun kering untuk kebutuhan mengompos sampah organik gitu. Jadi sejak tahun 2018 itu, sejak kami tidak punya tempat sampah, kami sudah mencegah sampah kemasan semaksimal mungkin ya. Jadi kami sudah tidak pernah membeli produk-produk yang dalam kemasan sekali pakai. Namun gitu ya, untuk beberapa produk yang masih kami belum bisa hindari, lalu sampah-sampah kemasan yang didapat dari bingkisan dari orang lain gitu ya, atau sampah yang nyasar, contohnya kayak gini. Ini itu ada sampah nyasar di halaman kami nih. Ada sampah kertas nyasar gitu ya, ada gelang, ada styrofoam. Ini kami bersihkan untuk nanti kami kami urus gitu ya. Untuk sistem sampah pilahannya sendiri kami bagi sesuai materialnya. Ada kertas sama kardus, kemudian ada plastik gitu ya. Lalu lain-lain ini ada kaleng, ada logam, lalu ada elektronik. Elektronik ini sampah bohlam, sampah baterai yang sudah bekas, charger rusak gitu dan lain-lain. Jadi kami kan bikin sistem di sini nih udah ada nama-namanya. Jadi siapapun yang menerima atau menghasilkan sampah baik suami dan anak, dia udah akan langsung otomatis memasukkan ke dalam kotak-kotak ini. Jadi kita sama-sama. Tahun 2012 saat sedang hamil 7 bulan, saya sedang riset tentang barang-barang apa saja sih yang perlu dibeli. Jadi lagi bikin list belanja ceritanya. Dan saya bertemu dengan sebuah artikel yang membahas tentang sampah popok sekali pakai gitu ya. Meskipun tahu bahwa diapers atau pampers ini bisa menahan BAK dan BAB bayi gitu. Tapi di artikel itu baru sadar bahwa
ada lapisan plastiknya gitu ya di popok sekali pakai yang membuat BAK dan BAB bayi ini tidak bocor gitu. Berarti kan tandanya dia tidak bisa terurai dan mustahil didaur ulang karena ada residu dari BAK dan BAB-nya gitu kan. Dari riset kami tentang perlu berapa banyak beli popok, satu hari itu bayi minimal perlu mengganti 4 buah popok. Berarti dalam 1 bulan ada 120 sampah popok yang dihasilkan, dan dalam 1 tahun ada 1.440 sampah popok sekali pakai yang dihasilkan oleh 1 orang bayi. Gitu, itu baru 1 bayi dalam 1 rumah. Coba dikalikan dengan jumlah anak atau bayi dalam seluruh Indonesia gitu ya. Dan itu baru 1 jenis sampah yang dihasilkan oleh 1 orang bayi yang baru lahir gitu. Dari artikel itu membawa saya mencari tahu tentang sampah, khususnya tata kelola sampah di Indonesia gitu. Dan baru tahu juga gitu ya bahwa ternyata sampah yang saya buang ke tempatnya, yang dulu saya merasa bahwa sudah menjadi masyarakat bertanggung jawab gitu ya, dengan membuang sampah pada tempatnya, ternyata hanya ditumpuk begitu saja gitu di TPA gitu ya. Bahkan di artikelnya tentang sampah popok sekali pakai itu banyak sampah popok yang ditemukan di kali dan sungai gitu ya. Sampah popok juga merupakan sampah terbanyak kedua di laut. Dari situ kami jadi berpikir kan, berarti kan suatu saat gitu ya bisa saja gitu TPA itu penuh gitu ya, karena ditumpuk terus aja dengan sampah kita tanpa diapa-apain gitu. Berarti kan saat TPA penuh di rumah kita berarti sampahnya kan gak diambil. Jadi membayangkan bahwa anak yang belum lahir ini gitu ya harus lahir dalam keadaan yang tidak nyaman dan tidak aman gitu buat dia tumbuh gitu ya. Kemungkinan akan ada TPA baru di rumah kami, kemungkinan ada lapangan dan tempat bermain yang berubah fungsi menjadi TPA gitu ya. Ada kemungkinan bahwa dia tidak bisa lagi main ke laut karena laut dan pantainya penuh dengan sampah gitu. Dan akhirnya yang pertama kami lakukan adalah mencari pengganti dari popok sekali pakai. Kami sedang merapihkan sampah-sampah pilahan ya yang kami kumpulkan sudah sejak lama. Ini sebagian sebenarnya sudah kami rapihkan, tapi sebagiannya lagi tuh belum. Jadi ini adalah gulungan tisu. Saat dulu kami masih hilaf ya, masih menggunakan tisu. Tapi kami sudah 3-4 tahun terakhir sudah tidak menggunakan tisu sama sekali ya. Jadi kami tidak menggunakan tisu kamar mandi, tisu muka, tisu basah, dan yang lainnya. Nah ini gulungannya ini meskipun dulu kami masih pakai, kami simpan, kami pilah untuk sebagai bahan kerajinan tangan anak gitu ya. Lalu ini ada gulungan selotip. Ini juga waktu kami masih hilaf ya, dulu kami masih pakai selotip. Sekarang karena sudah tahu bahwa selotip tidak bisa didaur ulang, akhirnya kami beralih ke selotip yang lebih ramah lingkungan. Nah dulu ini gulungannya juga tidak kami buang, tapi kami pilah dan kami simpan lagi-lagi untuk bahan anak kami membuat kerajinan tangan gitu ya. Kardus, potongan kardus ini adalah kardus-kardus sisa gitu ya dari hasil workshop atau membuat prakarya. Nah sisa-sisa ini tidak saya buang tapi dimanfaatkan untuk membuat karya baru gitu ya. Jadi sekarang kami sedang membuat
sayap gitu ya untuk anak kami gitu, sayap robot yang nanti bisa dipakai di badannya gitu. Untuk detailnya kami pakai potongan kardus. Kemudian juga ada sampah alat tulis gitu ya yang menjadi detail untuk di sayapnya ini. Kami juga menggunakan pita dan tali bekas yang kami dapat dari bingkisan untuk sebagai tali sayap yang nanti untuk mengikat badannya. Lalu ini juga kami menggunakan sampah-sampah dari tutup botol ya, bagian dalam botol gitu ya, atau misalnya kayak seperti ini kerat botol yang nanti kami pakai untuk detail di sayap robot ini. Beruntung banget bisa dapat suami yang support dari awal gitu ya. Sebenarnya karena kami melakukannya secara sadar ya, maksudnya kan dari riset gitu ya, tahu kenapa harus melakukan ini. Sebenarnya nggak ada kesulitan atau keanehan di praktek gitu ya, tapi yang keanehan itu lebih datang banyak dari faktor luar sih gitu ya, maksudnya lebih banyak dari reaksi dan perkataan orang di sekitar. Jadi di depan saya nih sekarang ada bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat sabun mandi dan cairan pembersih rumah tangga sendiri. Bahannya itu ada 3. Yang pertama adalah madu hutan gitu ya, atau rohani. Madu ini fungsinya itu untuk melembabkan kulit, untuk mencerahkan kulit, kemudian untuk mencegah penuaan dini, terus mengandung antioksidan. Lalu bahan yang kedua adalah virgin coconut oil. Virgin coconut oil ini fungsinya untuk mengangkat kulit-kulit kering, juga untuk melindungi kulit dari sinar UV. Nah, bahan yang ketiga adalah Castile soap. Castile soap itu adalah sabun alami gitu ya, yang bahan utamanya adalah minyak zaitun. Jadi ini merupakan sabun vegan, dia bisa terurai, biodegradable gitu ya. Bahan yang digunakan, alat-alat yang digunakan, yang pertama adalah wadah untuk mengaduk ya atau mencampur semua bahan sabun. Kemudian kita perlu sendok, saya biasanya pakai sendok logam gini. Kemudian takaran, biasanya takaran kue yang 1/3 cup dan 3/4 cup. Kemudian juga wadah sabun yang mau dipakai. Untuk mengantisipasi sampah sekali pakai yang kami dapatkan, kalau kemana-mana tuh kami selalu membawa tas gitu ya, berisi perlengkapan antisipatif gitu. Nah ini kebetulan dapat tas dari seminar dan kata-katanya cocok untuk sekalian dipakai untuk kampanye ya, I'm okay without plastic.
Jadi kemana-mana saya itu bawa, yang wajib dibawa kemana-mana adalah pertama tumbler. Tumbler ini kami isi air putih dari rumah, nanti kalau di perjalanan itu habis, nanti kami mencari tempat untuk merefill tumbler ini. Selain tumbler, saya juga membawa perlengkapan makan sendiri. Seperti piring, ini piringnya enteng sekali, piring seng, kemudian ada sendok garpu, ada pisau dan ada sumpit. Kenapa membawa perlengkapan makan sendiri? Karena meski kami makan di restoran gitu ya, dine in atau di tempat makannya, kadang wadah sajinya juga sekali pakai. Nah, untuk menghindari sampah kemasan tersebut, kami menggunakan perlengkapan makan sendiri. Sebenarnya tujuan yang mau dicapai sih bertahan hidup ya Mbak gitu. Krisis iklim ini kan mengerikan gitu ya, khususnya keberlangsungan hidup anak kami ya gitu. Ya saya sama suami kan ya udah tua juga gitu ya, sedangkan anak kami baru usianya 8 tahun, hidupnya masih panjang gitu. Ya kami hanya ingin memastikan gitu ya, dampak buruk dari lingkungan itu ke dia ya seminimal mungkin gitu. Sekarang saja kan banjir, hujan sedikit banjir udah di mana-mana gitu ya, apalagi 2 tahun terakhir gitu ya. Lalu plastik sudah masuk ke rantai makanan gitu. Di penelitian terakhir itu setiap 1 minggu itu ditemukan di tubuh manusia itu mikroplastik sebesar kartu kredit. Berarti kan kita masuk ke dalam tubuh gitu ya. Lalu TPA Bantar Gebang dan beberapa TPA lain tahun ini sudah tidak bisa menampung, kehabisan daya tampung kan. Kekhawatiran yang saya takutkan di tahun 2012 itu sekarang terjadi gitu. Jadi di rumah kami itu sampah dipisah menjadi 3 kategori, sampah organik, sampah non-organik, dan sampah residu. Nah, kalau tadi saya sudah bercerita tentang pilah sampah yang non-organik, nah saat ini saya akan bercerita tentang pilah sampah organik di rumah kami gitu ya. Jadi pada saat kami masak gitu ya, atau kami makan buah dan menghasilkan sisa konsumsi itu kami pilah-pilah gitu ya sesuai dengan jenisnya untuk diolah kembali. Contohnya ini ada kulit buah naga. Kulit buah naga ini bisa diolah menjadi makanan baru seperti jadi tumis gitu ya, atau dijadikan teh, tapi bisa juga dijadikan cairan pembersih ekoenzim. Lalu ada kulit apel. Kulit apel ini juga untuk cairan pembersih cuka apel. Lalu ada kulit semangka yang bagian luar, ini untuk cairan pembersih ekoenzim, sedangkan kulit yang warna putih bagian dalam itu untuk diolah menjadi tumis atau sayur, acar atau asinan. Kemudian kulit wortel ini bisa diolah lagi menjadi kaldu atau menjadi makanan baru. Lalu kulit bawang bisa diolah juga untuk kaldu atau menjadi pupuk dan pestisida alami. Lalu ada kulit jeruk dan perasan jeruk, ini bisa untuk jadi cairan pembersih cuka jeruk atau bisa juga sebagai ekoenzim. Lalu ini ada ampas buah lerak ya, kami bikin sabun dari buah lerak. Nah, ampasnya itu tidak kami buang, tapi bisa juga diolah untuk membuat sabun selanjutnya. Lalu di luar aneka kulit-kulit sayur dan buah, ada juga biji-bijian. Jadi biji-biji ini, biji buah gitu ya, itu kami kumpulkan gitu sesuai jenisnya, itu sebagai benih tanaman gitu ya. Ada kelengkeng, ada pepaya. Untuk sisa konsumsi yang sudah tidak bisa diolah lagi, baru kami masukkan ke ember kompos untuk diolah menjadi pupuk.
dapat pupuk cair organik gratis dari hasil mengolah sampah rumah tangga. Selain daun ubi, saya juga mau panen daun dan bunga telang. Dengan hidup minim sampah, tidak hanya kita membantu mengurangi sampah ke TPA saja, tapi kita juga jadi menghindari makanan-makanan dalam kemasan, yang berarti kita juga menghindari perasa buatan, pewarna buatan gitu. Dan berkebun salah satu cara yang kami gunakan untuk mengurangi sampah, juga akhirnya bisa menghadirkan makanan yang lebih sehat, sayuran organik dari kebun sendiri yang tanpa ada tambahan pewarna dan perasa buatan. Jadi kami sudah tidak membuang sampah lagi ke tempat sampah. Sampah yang organik kami olah sendiri menjadi pupuk. Kemudian sampah yang non-organik kami kurangi pemakaiannya semaksimal mungkin gitu ya. Sehingga sudah hasilnya sedikit sekali, dan kalau memang masih ada sampah yang dihasilkan kami setor ke pelaku daur ulang.